Pria CEO menolak 100 wanita, namun jatuh cinta pada gadis malang dengan tanda lahir di dadanya. Arkan adalah seorang CEO muda yang sukses, dikenal di kalangan pebisnis dan berstatus lajang. Di balik kesuksesannya, dia memiliki prinsip yang teguh, tidak mau terikat dengan wanita manapun. Mengapa? Karena dia pernah dikhianati oleh cinta pertamanya, yang membuatnya bertekad untuk fokus pada karir dan tidak membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang menyakitkan lagi. Sejak saat itu, Arkan mengembangkan tembok kokoh di sekeliling hatinya. Setiap kali ada wanita yang berusaha mendekatinya, dia selalu bersikap dingin dan menjauh. Dia merasa semua wanita hanya tertarik pada status dan kekayaannya, bukan pada dirinya secara pribadi. "Aku tidak butuh cinta," ujarnya kepada sahabatnya yang setia, Dimas. Dimas, yang selalu mendukung Arkan, merasa prihatin. "Kau tidak bisa terus begini, Arkan. Suatu saat, kau akan merasa kesepian," katanya, berusaha membuka mata Arkan. Namun, Arkan hanya tersenyum sinis. "Kesepian? Tidak. Terima kasih. Aku lebih suka sendirian daripada menyakiti diri sendiri lagi." Hari-hari berlalu, dan Arkan terjebak dalam rutinitasnya yang monoton. Dia menghabiskan waktu di kantor, mengurus berbagai proyek, dan menghadiri pertemuan bisnis. Meski sukses, hatinya terasa hampa. Setiap malam, saat dia pulang ke apartemennya yang mewah, perasaan kesepian semakin menyengat. Namun, dia berusaha menutupinya dengan bekerja lebih keras, seolah-olah kesibukan bisa mengusir kesedihan yang menggerogoti. Suatu malam, saat menghadiri gala amal di sebuah hotel mewah, Arkan merasakan suasana yang berbeda. Kilauan lampu dan suara tawa memenuhi ruangan, tetapi hatinya tetap terasa kosong. Dia melihat wanita-wanita cantik berbusana glamor, tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Masing-masing dari mereka tampak seperti bayangan dari tipe wanita yang pernah dia temui, ramah, tetapi hanya tertarik pada kekayaan dan statusnya. Saat dia berdiri di sudut ruangan dengan segelas anggur merah, Dimas mendekatinya. "Lihatlah, Arkan. Kau harus mencoba berbicara dengan mereka. Siapa tahu kau bisa menemukan seseorang yang bisa mengubah pandanganmu tentang cinta," kata Dimas, berusaha membujuk. "Tidak, terima kasih. Aku sudah cukup dengan semua ini," jawab Arkan, menatap ke arah lain. Dia merasa bosan dengan semua upaya untuk memperkenalkan dirinya kepada wanita-wanita yang tidak akan pernah memahami dirinya yang sebenarnya. Ketika Arkan berusaha mengabaikan kerumunan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia tersandung pada sepasang sepatu hak tinggi dan hampir jatuh. Namun, sebelum dia menyentuh lantai, seseorang meraih lengannya dengan cepat. Hati-hati!" Suara lembut terdengar di telinganya. Arkan menoleh dan melihat seorang gadis sederhana dengan senyum tulus. Dia mengenakan gaun malam yang sederhana, tetapi anggun. Mata Arkan tertuju pada wajahnya yang cerah, dan dia merasakan ketertarikan yang aneh. Namun, saat matanya melirik ke arah dada gadis itu, dia melihat tanda lahir berbentuk bintang yang terlihat jelas. Ingatannya tentang cinta pertamanya, yang juga memiliki tanda lahir yang sama, muncul kembali. Perasaan pahitnya kembali membanjiri hatinya. Tanpa berpikir panjang, dia menarik lengannya dari pegangan gadis itu dan melangkah mundur. "Maaf, aku harus pergi," katanya terbata-bata, berusaha menghindari perasaan yang tiba-tiba muncul. Gadis itu tampak bingung, tetapi dia tidak mengejarnya. Arkan merasa bersalah, tetapi dia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang menjalar di dalam dirinya. Dia cepat-cepat pergi dari kerumunan, berusaha menenangkan diri di luar ruangan. Udara malam terasa segar, tetapi pikirannya dipenuhi dengan kegelisahan. Arkan berjalan tanpa tujuan, mengelilingi taman yang terletak di belakang hotel. Dia merasa butuh waktu untuk merenung. Kenapa dia harus merasa seperti ini? Kenapa satu pertemuan singkat bisa mengguncang segala prinsip yang dia pegang teguh? Dia berusaha menenangkan diri, tetapi semakin banyak dia berpikir, semakin bingung dia. "Cinta itu berbahaya," gumamnya pada dirinya sendiri. "Aku tidak perlu terjebak lagi." Namun, suara hatinya berbisik bahwa dia mungkin telah kehilangan seseorang yang istimewa. "Tapi aku tidak bisa mengambil risiko itu," balasnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Saat dia kembali ke ruang gala, suasana sudah berubah.
Banyak tamu yang sedang bersenang-senang, tetapi Arkan merasa hampa. Dia melihat Dimas sedang berbincang-bincang dengan beberapa orang dan memutuskan untuk bergabung. Namun, hatinya masih teringat pada gadis yang menolongnya tadi. Malam itu berakhir tanpa kejadian berarti bagi Arkan. Dia kembali ke apartemen, tetapi pikirannya terus melayang pada sosok Putri. Nama gadis itu tak terucap dari bibirnya, tetapi dia tahu bahwa dia akan mengingatnya. Ada sesuatu dalam diri Putri yang membuatnya merasa nyaman, berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah dia temui. Keesokan harinya, Arkan merasa tidak bersemangat. Dia berusaha memfokuskan diri pada pekerjaan, tetapi bayangan wajah Putri terus mengganggu pikirannya. Apa yang salah denganku? Pikirnya. Mengapa aku terus memikirkan seorang gadis yang bahkan tidak aku kenal? Malam berikutnya, Dimas mengajaknya keluar untuk merayakan kesuksesan proyek terbaru mereka. Ayo, Arkan. Kita perlu bersenang-senang. Lupakan semua tentang cinta dan fokus pada hidup, kata Dimas, berusaha membangkitkan semangat Arkan. Arkan setuju, meskipun hatinya masih terasa berat. Mereka pergi ke klub malam yang ramai, tetapi Arkan tidak bisa menikmati suasana. Dia melihat pasangan-pasangan yang berdansa dan tertawa, sementara hatinya terasa kosong. Dimas menyadari kebisuan Arkan dan berusaha menghiburnya. Dengar, kau tidak perlu merasa terbebani. Cinta akan datang pada saat yang tepat. Jangan menutup diri, kata Dimas, meletakkan tangan di bahu Arkan. Namun, Arkan hanya tersenyum tipis. Aku tidak menutup diri, Dimas. Aku hanya tidak ingin terluka. Beberapa minggu berlalu, dan Arkan mulai merasa tidak nyaman dengan perasaannya terhadap Putri. Dia berusaha untuk melupakan gadis itu, tetapi setiap kali dia melihat tanda lahir di dada wanita lain, kenangan tentang Putri kembali muncul. Dia merasa terjebak dalam lingkaran pikirannya sendiri. Suatu hari, saat sedang bekerja di kantornya, Arkan menerima telepon dari Dimas. Arkan, ada acara amal lagi di panti asuhan. Mereka butuh sponsor. Aku rasa ini kesempatan bagus untuk kita, kata Dimas, bersemangat. Arkan merasa ragu. Aku tidak ingin terlibat dalam acara sosial lagi, jawabnya. Namun, Dimas terus membujuknya. Ayo, ini kesempatan untuk menunjukkan sisi baikmu. Dan siapa tahu, mungkin kau bisa bertemu Putri lagi. Setelah berpikir sejenak, Arkan akhirnya setuju. Dia merasa bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk menutup babak dalam hidupnya. Dia bisa bertemu Putri, berbicara padanya, dan mungkin mengakhiri rasa penasaran yang mengganggu. Hari acara tiba, dan Arkan merasa cemas. Dia mengenakan jas terbaiknya dan berusaha tampil percaya diri, meskipun hatinya berdebar-debar. Ketika dia tiba di panti asuhan, suasana penuh keceriaan dan kebahagiaan. Anak-anak berlarian, tertawa, dan menikmati permainan. Namun, saat dia mencari-cari di antara kerumunan, Arkan tidak melihat Putri. Dia merasa kecewa, tetapi Dimas tetap optimis. Mungkin dia akan datang nanti. Ayo, kita bantu anak-anak ini, kata Dimas, mengajak Arkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Setelah beberapa jam berlalu, dan Putri tidak kunjung muncul, Arkan mulai kehilangan harapan. Dia merasa seolah semua usaha itu sia-sia. Namun, ketika acara hampir berakhir, dia mendengar suara tawa yang familiar. Dia menoleh dan melihat Putri sedang berbicara dengan anak-anak. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Hatinya bergetar melihatnya. Putri tampak begitu hidup dan penuh semangat. Arkan tidak bisa menahan diri untuk mendekat. "Putri!" serunya, dan Putri menoleh, terkejut melihatnya. "Arkan, kau di sini?" tanya Putri. Senyumnya membuat hati Arkan bergetar. "Aku datang untuk mendukung acara ini." "Sepertinya kau sudah sangat sibuk di sini," jawab Arkan, berusaha terdengar santai. Mereka mulai berbicara, dan Arkan merasakan ketegangan dalam dirinya mencair. Putri berbagi cerita tentang anak-anak di panti asuhan dan betapa bahagianya dia bisa membantu mereka. Arkan terkesan dengan semangatnya. "Kau benar-benar memiliki hati yang besar, Putri," ungkapnya, tulus. Putri tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan." "Tapi, kenapa kau terlihat berbeda?"
Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu, ujarnya, mengamati Arkan. Arkan terdiam sejenak. Dia ingin jujur, tetapi ketakutannya kembali muncul. Aku hanya merasa bingung tentang banyak hal, jawabnya, berusaha menghindari percakapan yang terlalu mendalam. Putri mengangguk, tetapi dia tidak memaksanya. Mereka melanjutkan percakapan ringan, tetapi Arkan merasakan kedekatan yang semakin kuat. Saat acara berakhir, Arkan berusaha untuk tidak merasa sedih saat harus berpisah. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Putri, tetapi dia juga tidak ingin membuatnya merasa tertekan. Terima kasih sudah datang, Arkan. Aku senang bisa bertemu lagi, kata Putri, menatapnya dengan penuh harap. Aku juga, Putri. Aku berharap kita bisa bertemu lebih sering, jawab Arkan, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Saat mereka berpisah, Arkan merasa ada sesuatu yang telah berubah. Dia tidak bisa lagi menekan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi ketakutannya dan memberi kesempatan pada cinta yang mungkin tumbuh di antara mereka. Namun, jalan di depan tampak penuh ketidakpastian, dan Arkan tidak yakin apakah dia siap untuk melangkah maju. Setelah pertemuan itu, Arkan tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Putri. Dia teringat bagaimana tanda lahir di dadanya mirip dengan tanda lahir mantannya yang selalu dia benci. Setiap kali wajah Putri melintas di benaknya, ingatan pahit itu kembali menghantuinya. Sama saja, pikirnya. Dia pasti sama seperti yang lain. Meskipun begitu, di balik ketidakpastian itu, Arkan merasakan ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah rasa ingin tahu yang menggigit. Hari-hari berlalu, dan rutinitas sehari-hari Arkan kembali menguasai hidupnya. Dia menghadiri pertemuan bisnis dan berbicara dengan para investor, tetapi pikirannya selalu melayang ke sosok Putri. Di setiap acara formal, dia bertemu dengan wanita-wanita yang berusaha menarik perhatiannya. Namun, tidak satupun dari mereka bisa menggugah hatinya. Mereka semua tampak sama, hanya memikirkan kekayaan dan statusnya. Arkan merasa terasing, seolah tidak ada seorang pun yang bisa memahami dirinya. Sementara itu, Putri melanjutkan hidupnya sebagai relawan. Dia pergi ke panti asuhan setiap hari, berusaha membantu anak-anak yang membutuhkan. Setiap kali dia melihat senyuman di wajah anak-anak, hatinya terasa hangat. Misi hidupnya adalah memberi cinta dan perhatian kepada mereka yang kurang beruntung, dan dia sangat bertekad untuk membuat perbedaan. Suatu hari, saat Arkan sedang duduk di kantornya, Dimas menghampirinya dengan semangat yang berapi-api. Ayo, Arkan, kita harus pergi ke panti asuhan tempat Putri bekerja. Mereka mengadakan acara amal, dan aku rasa ini kesempatan bagus untuk kita berkontribusi, ujarnya dengan mata berbinar. Arkan merasa ragu. Aku tidak yakin. Kenapa aku harus pergi ke sana? Tanyanya, mencoba menghindar. Dia tidak ingin terjebak dalam perasaan yang rumit. Namun, Dimas terus membujuknya. Ayo, ini bukan hanya tentang Putri. Ini tentang membantu anak-anak. Siapa tahu kau bisa menemukan cinta sejati di sana, candanya. Akhirnya, setelah banyak bujukan, Arkan setuju. Dia ingin membuktikan pada Dimas bahwa dia tidak membutuhkan cinta, tetapi dia juga tidak ingin terlihat egois dengan menolak ajakan untuk beramal. Ketika hari acara tiba, Arkan merasa cemas tetapi juga bersemangat. Dia memilih pakaian yang kasual namun rapi, berusaha terlihat santai. Ketika mereka tiba di panti asuhan, suasana ceria langsung menyambut mereka. Anak-anak berlarian di halaman, tertawa dan bermain dengan riang. Namun, saat matanya mencari-cari, Arkan terpesona melihat Putri sedang bermain dengan sekelompok anak kecil. Senyumnya yang hangat membuat hatinya bergetar. Dia melihat betapa bahagianya Putri saat bersama anak-anak, dan untuk sesaat, dia merasa tergerak. Saat mereka berpapasan, Arkan berusaha bersikap dingin, meskipun dalam hatinya berdebar-debar. Kau di sini juga? Tanya Putri, terkejut melihatnya. Arkan merasa terjebak dalam tatapannya, tetapi segera mengalihkan pandangannya. Ya, hanya ingin beramal, jawabnya, berusaha terdengar santai. Putri merasakan ada yang aneh, tetapi dia tidak ingin menanyakannya lebih dalam. Mereka mulai berbicara, dan Arkan menemukan bahwa Putri memiliki pandangan yang berbeda tentang hidup. Dia berbicara tentang mimpi-mimpinya,
harapan untuk membantu lebih banyak anak, dan betapa pentingnya cinta dan persahabatan. Aku percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, ujarnya, matanya bersinar saat bercerita. Arkan merasa terkesan. Dia teringat akan kehidupannya yang penuh dengan tekanan untuk mencapai kesuksesan. Kau benar, Putri. Terkadang aku lupa bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada uang dan ketenaran. Ungkapnya, mengakui kekosongan yang dia rasakan dalam hidupnya. Mereka berbincang lebih dalam tentang kehidupan, harapan, dan impian. Arkan merasa ada koneksi yang kuat antara mereka. Setiap kata Putri membuatnya semakin tertarik, dan dia merasa seolah-olah dia membuka jendela baru dalam hidupnya. Namun, saat dia melihat tanda lahir di dada Putri yang terlihat jelas, ingatan tentang mantannya kembali menghantuinya. Dia berusaha menahan diri, tetapi perasaannya semakin sulit untuk ditekan. Seiring waktu berlalu, Arkan semakin betah di panti asuhan. Dia terlibat dalam berbagai kegiatan, membantu anak-anak dan berbagi tawa dengan mereka. Setiap kali dia melihat Putri, hatinya bergetar, tetapi dia masih merasa ragu. Apa yang salah denganku? Pikirnya. Mengapa aku tidak bisa melupakan masa lalu? Dimas, yang selalu berada di sampingnya, mulai melihat perubahan dalam diri Arkan. Kau tampak lebih hidup, Arkan. Apa yang terjadi? Apa kau mulai tertarik pada Putri? Tanyanya dengan nada menggoda. Arkan menggelengkan kepala cepat-cepat, tetapi senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Tidak, tidak. Aku hanya menikmati waktu di sini, jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, Dimas tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam. Jangan takut untuk merasakan cinta, Arkan. Kadang, hal terbaik dalam hidup datang dari kejutan yang tidak terduga. Hari demi hari, perasaan Arkan semakin dalam. Dia merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Putri, tetapi ketakutan akan pengkhianatan masa lalu terus menghalanginya. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk membuka hati dan ketakutan untuk terluka. Suatu sore, saat acara amal berlangsung, Putri mengajak Arkan untuk berbicara di luar ruangan. Arkan, aku senang melihatmu di sini. Anak-anak sangat menyukaimu. Kau memiliki cara yang khusus dalam berinteraksi dengan mereka, ujarnya, senyum lebar menghiasi wajahnya. Terima kasih, Putri. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan, jawab Arkan, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Namun, saat dia melihat mata Putri, dia merasakan sebuah panggilan yang kuat untuk berbagi lebih banyak. Putri, ada sesuatu yang ingin aku katakan, ungkapnya, menatapnya dengan serius. Putri menunggu, matanya penuh harapan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku merasa ada sesuatu yang spesial di antara kita. Putri tertegun, tetapi senyumnya tidak pudar. Aku juga merasakan hal yang sama, Arkan. Namun, aku tidak ingin kau merasa terbebani oleh perasaanku, jawabnya, mencoba mengerti. Arkan merasa terjebak lagi. Aku takut, Putri. Takut untuk membuka hati dan kemudian kehilangan lagi, ungkapnya dengan jujur. Dia merasakan beban di dadanya, tetapi dia tahu bahwa dia harus berbicara. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Putri mengangguk, memahami ketakutannya. Cinta memang bisa menyakitkan, tetapi itu juga bisa memberi kebahagiaan yang luar biasa. Aku ingin kau tahu bahwa aku di sini, dan aku bersedia untuk menunggu jika kau butuh waktu, ungkapnya, suaranya lembut dan penuh pengertian. Arkan merasa terharu. Terima kasih, Putri. Kau membuatku merasa aman. Tapi aku tidak ingin membuatmu menunggu selamanya, jawabnya, menatapnya dengan penuh harapan. Putri tersenyum, dan Arkan merasakan ada harapan baru dalam hidupnya. Malam itu, saat acara amal berakhir, Arkan merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa perasaannya kepada Putri bukan hanya ketertarikan semata, tetapi sebuah hubungan yang bisa berkembang. Mereka berdua saling memberi kesempatan, dan Arkan merasa bahwa dia tidak ingin kehilangan momen berharga ini. Seiring waktu, Arkan mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan Putri. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tidak hanya di panti asuhan tetapi juga di luar. Arkan membawa Putri ke tempat-tempat yang dia sukai, dan Putri membawanya ke dunia yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Setiap kali mereka bersama,
Arkan merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Putri membuatnya merasa hidup kembali. Dia mulai membuka hati, meskipun masih ada ketakutan yang mengintai di dalam dirinya. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa Putri adalah orang yang tepat untuknya. Di sisi lain, Putri juga merasakan perubahan dalam diri Arkan. Dia melihat betapa Arkan berusaha keras untuk membuka hati dan menerima cinta. Setiap senyuman dan tawa mereka adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di antara mereka. Namun, Putri juga tahu bahwa Arkan masih memiliki keraguan yang perlu diatasi. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi danau, Putri berusaha mengajak Arkan berbicara. "Arkan, aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu. Apa yang membuatmu menjadi seperti sekarang?" tanyanya dengan suara lembut. Arkan terdiam sejenak, merasakan berat pertanyaan itu. "Aku selalu merasa tertekan untuk mencapai kesuksesan," jawabnya, menatap air danau yang tenang. "Keluargaku menaruh harapan besar padaku. Aku merasa harus membuktikan diri, dan dalam prosesnya, aku kehilangan banyak hal yang seharusnya penting." Putri mendengarkan dengan seksama. "Tapi sekarang, kau memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kau tidak perlu melakukan semuanya sendirian," ungkapnya, mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Arkan. Arkan merasakan kehangatan dari sentuhan Putri. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi ketakutannya dan berani membuka hati. "Aku tidak ingin membuatmu terluka, Putri. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama," ujarnya, suaranya penuh emosi. "Arkan, tidak ada yang sempurna. Kita semua memiliki masa lalu dan ketakutan. Yang terpenting adalah kita saling mendukung dan belajar dari pengalaman itu," jawab Putri dengan penuh pengertian. "Aku siap untuk berjalan bersamamu." Kata-kata Putri menyentuh hati Arkan. Dia merasa ada harapan baru untuk masa depan mereka. Mungkin, cinta bukanlah ancaman, tetapi sebuah jalan untuk menemukan kebahagiaan. Dalam momen itu, Arkan memutuskan untuk memberi diri dan Putri kesempatan untuk menjelajahi cinta yang baru. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Arkan dan Putri semakin dekat, melakukan berbagai aktivitas bersama. Mereka mengunjungi panti asuhan, membantu anak-anak, dan berbagi momen-momen kecil yang berarti. Arkan merasakan bahwa kehadiran Putri membuat hidupnya lebih cerah. Namun, di dalam hatinya, Arkan tetap merasa ada ketakutan yang masih terpendam. Dia ingin sepenuhnya menyerahkan diri pada hubungan ini, tetapi bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Dia tahu bahwa untuk melangkah maju, dia harus mengatasi ketakutannya dan mempercayai Putri. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah bintang-bintang, Arkan memberanikan diri untuk berbicara. "Putri, aku ingin jujur padamu. Aku masih merasa takut untuk sepenuhnya membuka hati," ungkapnya, menatap mata Putri yang penuh pengertian. Putri mengangguk. "Aku mengerti, Arkan. Tapi ingatlah, aku di sini untukmu. Kita bisa melewati ini bersama-sama," jawabnya, dengan senyuman yang menenangkan. Arkan merasa terharu. Mungkin, cinta memang bukan hal yang perlu ditakuti. Dengan Putri di sisinya, dia merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi masa depan. Dan dalam momen itu, Arkan tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh, meskipun ada tantangan di depan. Dengan semangat baru, Arkan bertekad untuk menjalani hubungan ini dengan sepenuh hati. Dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa cinta bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan. Bersama Putri, dia siap menghadapi segala rintangan, dan dia tahu bahwa cinta mereka akan menjadi cerita yang indah, meskipun tidak selalu berjalan mulus. Meskipun Arkan merasa terhubung dengan Putri, dia berusaha menahan perasaannya. Dia tidak ingin terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Dalam benaknya, cinta itu berbahaya, dan dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaannya yang tumbuh. Setiap kali Putri tersenyum, hatinya bergetar. Dia merasakan sesuatu yang dalam dan tulus, tetapi ketakutan itu terus menggerogoti pikirannya. Di sisi lain, Putri juga merasakan ketertarikan yang semakin tumbuh untuk Arkan. Dia melihat sisi lembut di balik sosok CEO yang sukses dan terkesan dengan kecerdasannya saat berbicara tentang berbagai hal. Mereka semakin dekat, berbagi cerita dan impian.
Putri mengagumi semangat Arkan untuk membantu anak-anak di panti asuhan, dan itu membuatnya semakin tertarik. Namun, ada satu hal yang Putri sadari, Arkan tampaknya memiliki keraguan yang mendalam. Dia seringkali terlihat merenung, seolah ada beban berat yang menekan bahunya. Putri mencoba untuk tidak berpikir terlalu banyak. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki masa lalu yang membentuk mereka, tetapi dia juga ingin memberi Arkan ruang. Dalam hatinya, Putri berharap bahwa Arkan akan datang kepadanya ketika waktu yang tepat tiba. Namun, seiring berjalannya waktu, Arkan justru semakin menjauh. Dia berusaha menunjukkan sikap santai, tetapi saat Putri mengamatinya, dia bisa merasakan ketegangan yang mengelilingi Arkan. Suatu malam, saat mereka berada di acara amal di panti asuhan, suasana terasa ceria. Anak-anak berlarian, tertawa, dan menikmati kegiatan. Putri merasa bahagia melihat senyum di wajah anak-anak, tetapi perhatiannya tertuju pada Arkan. Dia berharap bisa berbicara lebih banyak, tetapi Arkan tampak terasing. Ketika dia melihat Putri berbicara dengan seorang pria lain, perasaan cemburu melanda Arkan. Dia merasa dadanya bergetar, tetapi segera menepis perasaan itu. Dia bukan untukku, pikirnya, meskipun hatinya berteriak sebaliknya. Pria itu tampak ramah, dan Putri tersenyum saat berbicara dengannya. Arkan merasa tidak nyaman, seolah ada yang mengganggu ketenangannya. Dia berdiri di belakang, mencoba menyibukkan diri dengan anak-anak, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Setiap tawa Putri seolah memanggilnya, tetapi dia merasa terjebak dalam ketidakpastian. Ketika semua orang berkumpul untuk berfoto bersama, Arkan berdiri di belakang, berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya yang tidak bahagia. Setelah foto diambil, Arkan segera menjauh. Dia merasa tidak ingin terlibat dalam kerumunan dan lebih memilih untuk berjalan sendirian. Dia berkeliling panti asuhan, melihat anak-anak yang sedang bermain, tetapi pikirannya terus berkelana pada Putri. "Kenapa aku merasa seperti ini?" tanyanya pada diri sendiri. "Kenapa aku tidak bisa hanya bersikap biasa?" Sementara itu, Putri melihat Arkan menjauh dan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Dia ingin mendekati Arkan, tetapi dia tahu bahwa dia harus memberi ruang. Dia berharap Arkan akan datang padanya dan berbagi apa yang ada di pikirannya. Namun, semakin lama dia menunggu, semakin cemas dia merasa. Putri tidak ingin memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Dia memilih untuk fokus pada anak-anak dan kegiatan amal, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya. Hari-hari berlalu, dan Arkan berusaha kembali ke rutinitasnya. Dia kembali menghadiri pertemuan bisnis dan berinteraksi dengan wanita-wanita lain, tetapi tidak satu pun dari mereka bisa menggantikan posisi Putri di hatinya. Dia merasa semakin terasing. Setiap kali dia melihat Putri di panti asuhan, hatinya bergetar, tetapi ketakutan untuk membuka diri kembali selalu menghalanginya. Dia merasa seolah-olah terjebak antara keinginan untuk mendekat dan ketakutan untuk terluka. Dimas, sahabatnya yang selalu mendukung, mulai menyadari perubahan dalam diri Arkan. "Kau tampak tidak bersemangat belakangan ini. Apa yang terjadi?" tanyanya suatu malam saat mereka sedang duduk di kafe. Arkan berusaha tersenyum, tetapi itu tidak berhasil menutupi perasaannya yang sebenarnya. "Tidak ada, aku hanya sibuk," jawabnya, mencoba terdengar santai. Dimas menatapnya dengan serius. "Kau tahu, kadang kita perlu berbicara tentang apa yang kita rasakan. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangimu untuk meraih kebahagiaan," nasihatnya. Arkan menggelengkan kepala, merasa ragu untuk berbagi. "Aku tahu, Dimas. Tapi aku tidak ingin terjebak dalam hubungan yang menyakitkan lagi." Dimas menghela napas. "Cinta memang berisiko, tetapi itu juga bisa menjadi sumber kebahagiaan. Kau tidak bisa terus hidup di balik tembok itu, Arkan. Putri adalah seseorang yang istimewa," ujarnya, berusaha membujuk sahabatnya. Arkan merasa tertekan mendengar itu. Dia tahu Dimas benar, tetapi dia juga tahu betapa sakitnya kehilangan. Keesokan harinya, Arkan kembali ke panti asuhan untuk melanjutkan kegiatannya. Dia melihat Putri sedang membantu anak-anak menggambar. Melihat senyumnya membuat hatinya bergetar, tetapi dia berusaha mengabaikannya. Dia tidak ingin terjebak dalam perasaan yang tidak pasti. Namun, saat mereka berbicara, Arkan merasakan ketegangan di udara. Putri tampak berusaha mencairkan suasana,
Tetapi Arkan tetap bersikap dingin. "Arkan, kau tidak perlu merasa tertekan. Kita bisa bersenang-senang di sini," kata Putri dengan senyum ceria. Arkan mengangguk, tetapi hatinya terasa berat. "Aku hanya butuh waktu," jawabnya pelan. Putri merasakan ada yang salah, tetapi dia tidak ingin memaksanya. Seiring berjalannya waktu, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Arkan berusaha menjauh, tetapi dia tidak bisa menahan perasaannya. Setiap kali mereka bertemu, perasaannya semakin dalam. Dia merasa terjebak dalam labirin emosinya sendiri. Putri, di sisi lain, merasa bingung. Dia ingin membantu Arkan, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Suatu sore, saat mereka sedang bersih-bersih di panti asuhan, Putri memberanikan diri untuk berbicara. "Arkan, aku merasa ada yang menghalangimu. Apa kau bisa jujur padaku? Apa yang sebenarnya kau rasakan?" tanyanya, matanya penuh harap. Arkan terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia merasa terperangkap, tetapi dia tahu bahwa dia harus berbicara. Aku tidak ingin terluka lagi, Putri. Aku takut untuk membuka hatiku," ungkapnya, suaranya bergetar. Putri mengangguk, memahami ketakutannya. "Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan, tetapi aku juga ingin kau tahu bahwa aku di sini untukmu. Kita bisa melewati ini bersama," jawabnya, suaranya lembut. Arkan merasa terharu mendengar kata-kata Putri. Dia ingin percaya, tetapi ketakutan itu masih mengintainya. "Tapi bagaimana jika aku tidak bisa?" tanyanya, matanya penuh keraguan. Putri tersenyum. "Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya. Cinta itu perjalanan, bukan tujuan. Kita bisa belajar bersama." Malam itu, Arkan pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa seolah baru saja membuka sedikit jendela ke hatinya, tetapi ketakutan masih menghalanginya. Dia tahu bahwa dia harus memberi diri kesempatan untuk mencintai, tetapi bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Dia menghabiskan malam dengan berpikir, mencoba mencari cara untuk mengatasi ketakutannya. Beberapa hari kemudian, saat acara amal di panti asuhan kembali diadakan, Arkan merasa cemas. Dia ingin sekali mendekati Putri dan berbicara lebih banyak. Tetapi saat melihat Putri berbicara dengan pria lain, perasaan cemburu kembali muncul. Dia merasa seolah-olah kehilangan sesuatu yang berharga. Ketika semua orang berkumpul untuk berfoto, Arkan berdiri di belakang, berusaha menyembunyikan perasaannya. Dia merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Ketika foto diambil, dia berusaha tersenyum, tetapi senyumnya terasa dipaksakan. Setelah foto selesai, Arkan segera menjauh, merasa tidak ingin terlibat dalam kerumunan lagi. Putri memperhatikannya dan merasa ada yang tidak beres. Dia berusaha mendekati Arkan, tetapi dia melihat Arkan menjauh. Dia merasa kecewa, tetapi dia tahu bahwa Arkan sedang bergumul dengan perasaannya. Putri berusaha bersikap sabar, berharap Arkan akan datang padanya ketika dia siap. Hari-hari berlalu, dan Arkan merasa semakin terjebak. Dia ingin mendekati Putri, tetapi ketakutan itu terus menghalanginya. Dia merasa seolah-olah dia berada dalam perang batin yang tak berujung. Setiap kali dia melihat Putri, hatinya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Suatu malam, saat dia berada di apartemen, Arkan merenung. Dia melihat foto-foto mereka di panti asuhan dan merasa tertekan. Dia tahu bahwa dia harus mengambil langkah untuk mengatasi ketakutannya. Dia tidak ingin kehilangan Putri, tetapi dia juga tidak ingin terjebak dalam ketidakpastian. Ketika akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke panti asuhan, dia merasa berdebar-debar. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan Putri dan mengungkapkan perasaannya. Saat dia tiba, dia melihat Putri sedang membantu anak-anak dan tersenyum. Hatinya bergetar saat melihatnya. "Putri," panggilnya, dan Putri menoleh dengan senyum ceria. "Arkan, kau datang," serunya, wajahnya bersinar. Arkan merasakan hangatnya senyum Putri dan merasa lebih tenang. "Aku ingin berbicara denganmu," ungkapnya, berusaha terdengar tenang. Putri mengangguk, dan mereka berjalan ke tempat yang lebih tenang. "Ada apa, Arkan?" tanyanya, matanya penuh perhatian. Arkan mengambil napas dalam-dalam, merasa gugup. "Aku tahu aku telah menjauh, dan aku minta maaf.
Aku takut untuk membuka hatiku, ungkapnya, suaranya bergetar. Putri tersenyum lembut. Aku mengerti. Cinta memang menakutkan. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku di sini untukmu, dan aku tidak akan pergi. Jawabnya, suaranya penuh pengertian. Arkan merasa terharu mendengar kata-katanya. Dia ingin percaya, tetapi ketakutan itu masih mengintainya. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak ingin terluka lagi, ungkap Arkan, matanya berkilau. Putri menggenggam tangan Arkan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak mencobanya. Aku percaya bahwa kita bisa melewati ini bersama, ujarnya dengan tulus. Saat mereka berbicara, Arkan merasakan beban di pundaknya mulai menghilang. Dia tahu bahwa dia harus memberi diri kesempatan untuk mencintai. Dengan Putri di sisinya, dia merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi masa depan. Dalam momen itu, Arkan tahu bahwa cinta mereka bisa berkembang, meskipun ada tantangan di depan. Mereka berdua saling tersenyum, dan Arkan merasa seolah-olah jendela hatinya mulai terbuka. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk melangkah maju. Bersama Putri, dia merasa bahwa cinta bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sebuah perjalanan yang bisa membawa kebahagiaan dan keindahan baru dalam hidupnya. Dimas, yang memperhatikan semua perubahan dalam diri Arkan, merasa sudah saatnya untuk berbicara. Dia tahu bahwa sahabatnya berada di persimpangan jalan, dan hanya Arkan yang bisa menentukan arah hidupnya. Kau harus jujur pada dirimu sendiri, Arkan. Jika kau menyukai Putri, katakan padanya. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangimu, sarannya, dengan nada tegas dan penuh perhatian. Arkan merasa tertekan oleh kata-kata Dimas. Dia tahu sahabatnya benar, tetapi ketakutan itu selalu menghantuinya. Tapi aku tak bisa. Aku tidak ingin terluka lagi, jawabnya, suaranya penuh keraguan. Namun, di dalam hati, Arkan menyadari bahwa dia harus menghadapi perasaannya. Dia harus mengambil langkah untuk mengatasi ketakutan yang menghalanginya. Setelah berpikir panjang, Arkan memutuskan untuk bertemu dengan Putri dan jujur tentang perasaannya. Dia tahu ini adalah langkah yang sulit, tetapi dia tidak ingin terus berlarut-larut dalam ketidakpastian. Dalam hati, dia berharap bahwa bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan tanpa merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan. Saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil, suasana terasa canggung. Aroma kopi dan kue-kue yang baru dipanggang mengisi udara, tetapi Arkan tidak bisa menikmati itu. Dia merasakan kegugupan yang luar biasa, seolah semua mata tertuju padanya. Putri, aku ingin bicara, katanya. Suaranya bergetar. Putri menatapnya penuh perhatian, merasakan ada sesuatu yang penting akan diungkapkan. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku merasa terhubung denganmu, tetapi aku takut. Takut akan masa lalu, takut akan cinta, ungkap Arkan dengan jujur, melihat ke dalam mata Putri yang penuh harapan. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang krusial, tetapi kata-katanya terasa sulit untuk diucapkan. Putri terkejut mendengar pengakuan itu. Namun, di dalam hatinya, dia merasa berbunga-bunga. Aku mengerti, Arkan. Cinta memang bisa menyakitkan, tetapi itu juga bisa memberi kebahagiaan yang luar biasa. Jawabnya lembut, suaranya menenangkan. Dia ingin Arkan tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perasaannya. Namun, aku tidak tahu apakah aku bisa membiarkan diriku jatuh cinta lagi, Arkan mengakui, merasa tertekan. Dia berjuang melawan perasaannya, berusaha untuk tidak jatuh ke dalam perangkap cinta yang menyakitkan. Putri merasakan ketidakpastian di dalam diri Arkan, tetapi dia tidak ingin menyerah. Arkan, setiap orang memiliki ketakutannya masing-masing. Aku juga pernah merasakannya. Tapi kita tidak bisa membiarkan masa lalu menentukan masa depan kita. Jika kau terus berfokus pada rasa takut itu, kau tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan yang mungkin datang, Putri berkata, berusaha memberi semangat. Arkan mendengarkan kata-kata Putri dengan seksama. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi ketakutannya, tetapi bayang-bayang masa lalunya selalu mengintainya. Aku ingin percaya, Putri, tapi kadang-kadang, aku merasa seperti terjebak dalam kegelapan, ungkapnya, suaranya penuh emosi. Putri meraih tangan Arkan, menggenggamnya erat. Kau tidak perlu menghadapi semuanya sendirian.
Aku ada di sini untukmu. Kita bisa berjalan bersama, langkah demi langkah, katanya, matanya penuh keyakinan. Arkan merasa ada kehangatan dalam sentuhan putri, dan untuk sejenak, dia merasa sedikit lebih tenang. Mereka berbicara lebih dalam tentang perasaan masing-masing. Putri berbagi tentang masa lalunya, bagaimana dia pernah merasakan sakit dan kehilangan, tetapi dia juga menceritakan bagaimana dia menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk bangkit kembali. Arkan tergerak oleh keberanian Putri dan mulai merasakan harapan. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ketika aku mencintai seseorang, aku memberi segalanya. Dan ketika itu berakhir, itu menghancurkan aku, Arkan mengungkapkan, dan Putri mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi aku rasa, ada sesuatu yang berbeda tentang kita, tambahnya pelan. Putri tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Arkan. Kita tidak bisa menjamin bahwa semuanya akan berjalan mulus, tetapi kita bisa berusaha untuk saling mendukung. Kita bisa belajar bersama, ujarnya, suaranya lembut dan penuh pengertian. Arkan merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah keinginan untuk mencoba. Jika aku membuka hatiku, bagaimana jika aku terluka lagi? Tanya Arkan, menyuarakan ketakutannya. Putri mengangguk, mengerti. Itulah risiko yang harus kita ambil. Tapi ingat, cinta juga membawa kebahagiaan. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu menghargai perasaanmu, apapun yang terjadi. Jawabnya, senyumnya memberi semangat. Setelah percakapan itu, Arkan merasa seolah beban di pundaknya sedikit berkurang. Dia tahu bahwa dia harus berani mengambil langkah maju, meskipun ketakutan itu masih mengintainya. Mereka menghabiskan waktu di kafe, berbagi cerita dan tawa, dan Arkan merasakan kedekatan yang semakin kuat antara mereka. Namun, di dalam hati Arkan, ia masih merasakan keraguan. Dia tahu bahwa cinta tidak selalu mudah, dan dia tidak ingin mengecewakan Putri. Dia ingin memberikan yang terbaik, tetapi ketakutan itu terus menghantuinya. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada habisnya. Beberapa hari kemudian, Arkan kembali ke panti asuhan. Dia ingin melihat Putri, tetapi saat sampai di sana, dia merasa cemas. Dia melihat Putri sedang berbicara dengan anak-anak, dan senyumnya membuat hatinya bergetar. Namun, di dalam dirinya, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Apa aku sudah siap untuk ini? Tanyanya pada diri sendiri. Ketika Putri melihat Arkan, wajahnya bersinar. Arkan, kau datang, serunya, melambai dengan ceria. Arkan merasakan hangatnya sambutan itu, tetapi ketegangan di dalam hatinya tidak kunjung reda. Ya, aku datang, jawabnya, berusaha tersenyum meskipun hatinya berdebar. Mereka mulai berbicara, dan Putri menceritakan tentang kegiatan yang dia lakukan dengan anak-anak. Arkan mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi pikirannya melayang. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Dia merasa seolah ada dinding yang menghalanginya. Putri menyadari perubahan dalam diri Arkan. Kau tampak berpikir keras. Apa ada yang mengganggumu? Tanyanya, matanya penuh perhatian. Arkan menggeleng, tetapi Putri tidak puas dengan jawabannya. Arkan, kau bisa jujur padaku. Jika ada yang mengganggumu, kita bisa membicarakannya, ujarnya lembut. Arkan merasa tertekan. Dia ingin berbicara, tetapi ketakutannya menghentikannya. Aku hanya merasa bingung, akhirnya dia mengungkapkan. Putri mengangguk, memahami. Itu wajar. Kita semua merasa bingung kadang-kadang. Yang terpenting adalah kita berusaha untuk saling mendukung. Jawabnya, suaranya menenangkan. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi Arkan merasakan ketegangan antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi setiap kali dia berusaha, kata-kata itu terasa tertahan. Dia merasa semakin terjebak dalam rasa bersalah dan ketakutan. Apa aku akan membuatnya menjauh jika aku berbicara? Pikirnya. Hari-hari berlalu, dan Arkan merasa semakin terasing. Dia ingin mendekati Putri, tetapi ketakutan itu selalu menghalanginya. Dia merasa seolah-olah dia berada dalam perang batin yang tak berujung. Setiap kali dia melihat Putri, perasaannya semakin dalam, tetapi dia tetap merasa tidak berdaya. Suatu malam, saat dia berada di apartemen, Arkan merenung.
Dia melihat foto-foto mereka di panti asuhan dan merasa tertekan. Dia tahu bahwa dia harus mengambil langkah untuk mengatasi ketakutannya. Dia tidak ingin kehilangan Putri, tetapi dia juga tidak ingin terjebak dalam ketidakpastian. Akhirnya, Arkan memutuskan untuk pergi ke panti asuhan lagi. Dia merasa berdebar-debar, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan Putri dan mengungkapkan perasaannya. Saat dia tiba, dia melihat Putri sedang membantu anak-anak dan tersenyum. Hatinya bergetar saat melihatnya. "Putri," panggilnya, dan Putri menoleh dengan senyum ceria. "Arkan, kau datang," serunya, wajahnya bersinar. Arkan merasakan hangatnya senyum Putri dan merasa lebih tenang. "Aku ingin berbicara denganmu," ungkapnya, berusaha terdengar tenang. Mereka berjalan ke tempat yang lebih tenang, dan Arkan merasakan ketegangan di udara. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan," ujarnya, napasnya terasa berat. Putri menatapnya, matanya penuh harap. "Apa itu, Arkan?" tanyanya, suaranya lembut. Aku ingin jujur padamu. Aku merasa terhubung denganmu, tetapi aku takut untuk membuka hati. Takut akan masa lalu, takut akan cinta," ungkap Arkan, suaranya bergetar. Putri mendengarkan dengan seksama, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. "Arkan, aku mengerti. Cinta memang bisa menyakitkan, tetapi itu juga bisa memberi kebahagiaan yang luar biasa. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan itu menghalangi kita," jawab Putri, suaranya penuh pengertian. Arkan merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Dia tahu bahwa dia harus berani mengambil langkah maju. "Jika aku membuka hatiku, bagaimana jika aku terluka lagi?" tanya Arkan, menyuarakan ketakutannya. Putri menggenggam tangannya, menguatkan. "Itulah risiko yang harus kita ambil. Tapi ingat, cinta juga membawa kebahagiaan. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu menghargai perasaanmu, apapun yang terjadi," jawabnya, senyumnya memberi semangat. Saat mereka berbicara, Arkan merasakan beban di pundaknya mulai menghilang. Dia tahu bahwa dia harus memberi diri kesempatan untuk mencintai. Dengan Putri di sisinya, dia merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi masa depan. Dalam momen itu, Arkan tahu bahwa cinta mereka bisa berkembang, meskipun ada tantangan di depan. Mereka berdua saling tersenyum, dan Arkan merasa seolah-olah jendela hatinya mulai terbuka. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk melangkah maju. Bersama Putri, dia merasa bahwa cinta bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sebuah perjalanan yang bisa membawa kebahagiaan dan keindahan baru dalam hidupnya. Putri memutuskan untuk memberi Arkan waktu. Dia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, dan meskipun hatinya merindukan Arkan, dia menyadari bahwa dia harus menghormati proses yang sedang dialami sahabatnya itu. Selama beberapa hari setelah percakapan mereka yang emosional, dia berusaha untuk tidak memikirkan Arkan terlalu banyak. Namun, semakin lama mereka berpisah, semakin Putri merasa sakit. Rindu yang menggelora membuatnya sulit berkonsentrasi pada pekerjaannya di panti asuhan. Dia berusaha fokus pada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Setiap kali dia melihat senyum mereka, hatinya terasa hangat. Namun, dalam setiap tawa yang mengisi ruangan, dia merasakan kekosongan yang mengejarnya. Ingatan tentang Arkan terus menghantuinya, seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Dia merindukan percakapan mendalam mereka, tawa yang mereka bagi, dan momen-momen kecil di mana mereka saling berbagi impian. Sementara itu, Arkan merasakan kekosongan di dalam hidupnya. Dia berusaha untuk kembali ke rutinitasnya, menghadiri pertemuan bisnis, dan berinteraksi dengan rekan-rekan, tetapi tidak bisa melupakan Putri. Dia menghabiskan malam-malamnya di kantor, mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, tetapi pikirannya selalu melayang pada Putri. Setiap kali dia melihat tanda lahir di dadanya, yang mengingatkannya pada senyumnya, ingatannya tentang Putri semakin kuat. Dia merasa terjebak dalam penolakan, tetapi hatinya berteriak untuk mencintai. Hari demi hari berlalu, dan Arkan merasakan tekanan yang semakin berat. Dia tidak hanya kehilangan Putri, tetapi juga bagian dari dirinya sendiri. Ketika dia melihat foto-foto mereka di panti asuhan, dia merasa hancur. "Apa yang aku lakukan? Kenapa aku harus menolak cinta yang nyata?" pikirnya dengan penuh penyesalan. Setiap kali diingatkan akan Putri,
Hatinya terasa teriris. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Suatu malam, saat Arkan sedang bekerja lembur di kantornya, suasana hening dan sepi membuat pikirannya semakin bergejolak. Dia memeriksa berkas-berkas di mejanya, tetapi tidak ada satupun yang bisa menarik perhatiannya. Dalam momen kebingungan itu, pandangannya tertuju pada foto Putri yang diambil di acara amal beberapa waktu lalu. Melihat senyumnya yang cerah, hatinya bergetar. Rindu yang terpendam membuatnya merasa hancur. Apa yang aku lakukan? Tanyanya pada diri sendiri. Kenapa aku harus menolak cinta yang nyata? Dengan penuh tekad, Arkan memutuskan untuk mencari Putri dan mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Dia tidak ingin menunggu lebih lama. Cinta adalah sesuatu yang berharga, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Setelah menyiapkan diri, Arkan pergi ke panti asuhan dengan harapan yang menggebu. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi dia merasa harus melakukannya. Ketika Arkan tiba di panti asuhan, suasana terasa ceria. Dia melihat Putri sedang bermain dengan anak-anak. Tawa mereka memenuhi udara. Melihat Putri dalam momen bahagia itu membuat hatinya bergetar. Dia merasa tergerak dan berani mendekatinya. "Putri, aku ingin bicara," katanya, mengalihkan perhatian Putri dari anak-anak. Suara Arkan penuh ketegangan, tetapi ada kehangatan dalam nada bicaranya. Putri menoleh dan terkejut melihat Arkan. "Arkan, kau datang," serunya. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tulus. Dia berlari menghampiri Arkan, dan sejenak, semua anak-anak di sekeliling mereka berlarian, bermain tanpa mempedulikan apa yang terjadi. Namun, bagi Arkan dan Putri, dunia seakan berhenti sejenak. "Aku sudah memikirkan semua ini," Arkan melanjutkan, "dan aku ingin memberikan kita kesempatan." Ucapan itu keluar dari mulutnya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya masih bergetar. Dia tidak ingin kembali ke masa lalu, tidak ingin terjebak dalam ketakutan yang sama. Putri terkejut tetapi sangat senang. "Apakah kau serius?" tanyanya, tidak percaya. Dia mencari kepastian dalam mata Arkan, berharap bahwa semua ini bukanlah ilusi. Dalam hati, dia ingin percaya bahwa Arkan benar-benar ingin mencoba. "Ya, aku serius. Aku ingin mencoba," jawab Arkan dengan mata yang penuh harapan. Dalam sekejap, semua ketegangan yang menghalangi mereka seakan lenyap, digantikan oleh kehangatan yang menyelimuti hati mereka. Putri merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah semua rasa sakit yang dia rasakan selama ini mulai terbayar. "Arkan, aku tidak tahu harus berkata apa," Putri mengungkapkan, air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Dia merasa seolah-olah beban berat di pundaknya hilang. "Aku sudah menunggu untuk mendengar kata-kata ini. Putri, aku tahu aku telah membuat kesalahan. Ketakutanku telah menghalangiku untuk melihat apa yang benar-benar ada di depan mataku." Arkan berkata, suaranya penuh penyesalan. "Aku tidak ingin mengulanginya. Aku ingin kita bersama, berjuang bersama." Putri mengangguk, merasa seolah-olah semua harapannya terwujud. "Kita bisa melakukannya. Kita bisa mencoba membangun sesuatu yang indah," ujarnya, suaranya bergetar penuh emosi. Arkan meraih tangan Putri, menggenggamnya erat, seolah-olah tidak ingin melepaskannya lagi. Dalam momen itu, mereka berdua merasakan kehadiran satu sama lain dengan sangat kuat. Semua rasa sakit dan keraguan yang pernah ada perlahan-lahan memudar. Mereka berdiri di tengah panti asuhan, dikelilingi oleh tawa dan keceriaan anak-anak, tetapi bagi mereka berdua, dunia terasa seolah hanya milik mereka. Setelah beberapa saat berbicara, Arkan dan Putri memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Mereka mulai bertemu lebih sering, berbagi cerita, impian, dan harapan. Setiap pertemuan menjadi momen berharga yang mereka nikmati. Arkan merasa lebih hidup, dan Putri merasakan cinta yang murni dalam setiap detil interaksi mereka. Saat mereka berjalan-jalan di taman, Arkan merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, cinta adalah sesuatu yang harus dirayakan. Dia melihat Putri yang tersenyum, dan hatinya bergetar penuh rasa syukur. "Aku beruntung bisa bersamamu," ucapnya tulus. Putri tersenyum, merasakan kebahagiaan yang mendalam. "Aku juga, Arkan."
Aku merasa kita bisa melewati apapun bersama, katanya, suaranya penuh keyakinan. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi tawa, dan menciptakan kenangan indah. Setiap momen yang mereka lalui semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Arkan masih merasakan bayang-bayang masa lalunya. Terkadang, saat kesepian melanda, dia merasa ketakutan yang sama menghampirinya. Dia takut kehilangan Putri, kehilangan cinta yang baru saja dia temukan. Dia mulai menyadari bahwa cinta juga datang dengan risiko, tetapi dia bertekad untuk tidak membiarkan ketakutannya menghalangi kebahagiaannya. Putri, di sisi lain, juga merasakan tantangan yang ada. Dia ingin Arkan merasa aman dalam hubungan mereka, tetapi dia juga tahu bahwa ketakutan tidak akan hilang dalam semalam. Dia berusaha untuk terus mendukung Arkan, memberikan kepercayaan bahwa mereka bisa melewati semua ini bersama. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen Arkan, melihat bintang-bintang di langit, Putri memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Arkan, terkadang aku merasa kau masih terbebani oleh masa lalu. Aku ingin kau tahu bahwa aku di sini untukmu. Jika kau merasa cemas, jangan ragu untuk berbicara padaku, katanya lembut. Arkan menatap Putri, merasakan kehangatan dalam suaranya. Aku tahu, Putri. Aku berusaha untuk tidak terjebak dalam ketakutan itu, tetapi terkadang sulit. Ungkapnya, suaranya bergetar. Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman atau tertekan. Cinta itu tentang kejujuran, Arkan. Jika ada yang mengganggumu, kita bisa membicarakannya. Kita bisa saling mendukung. Putri menjawab, matanya penuh perhatian. Arkan merasa terharu mendengar kata-kata Putri. Dia tahu bahwa dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini, kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan tulus. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar tentang ketakutan dan harapan mereka. Arkan mulai membuka diri dengan Putri, berbagi tentang pengalamannya yang menyakitkan di masa lalu. Dia menjelaskan bagaimana kehilangan cinta sebelumnya membuatnya merasa hancur, dan itu membuatnya ragu untuk mencintai lagi. Putri mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami rasa sakit yang Arkan alami. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pergi. Aku ingin kita membangun sesuatu yang indah bersama, Putri berkata, menggenggam tangan Arkan. Kita bisa melewati semua ini, asalkan kita saling mendukung. Arkan merasakan harapan baru dalam hatinya. Dia tahu bahwa cinta bukanlah tanpa risiko, tetapi dia juga menyadari bahwa cinta yang sejati bisa memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Dengan Putri di sisinya, dia merasa berani untuk menghadapi masa depan. Hari demi hari, mereka berdua semakin dekat. Mereka belajar untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, mereka tahu bahwa cinta mereka bisa mengatasi semuanya. Arkan merasa lebih kuat dengan setiap momen yang mereka habiskan bersama. Putri juga merasakan perubahan dalam diri Arkan. Dia melihat bagaimana Arkan berusaha untuk melepaskan ketakutannya dan membuka hatinya. Dia merasa bangga bisa mendukung sahabatnya dalam perjalanan ini. Cinta mereka tumbuh semakin dalam, dan mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi pantai, Arkan merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya lagi. Putri, aku tahu kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku ingin kau tahu betapa berartinya dirimu bagiku, katanya, menatap mata Putri. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Putri terkejut, tetapi hatinya berbunga-bunga. Arkan, aku juga ingin itu. Aku ingin kita bersama, membangun masa depan yang indah. Balasnya, suaranya penuh harapan. Arkan merasakan kehangatan dalam setiap kata yang diucapkan Putri, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya. Dalam momen itu, mereka saling berpegangan tangan, merasakan kekuatan cinta yang mengikat mereka. Meskipun perjalanan ke depan mungkin tidak selalu mudah, mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain untuk saling mendukung. Cinta yang mereka bangun adalah cinta yang tulus, dan mereka siap untuk menghadapinya bersama, langkah demi langkah. Mereka mulai menjalin hubungan yang lebih serius, dan Arkan merasa seolah-olah dirinya mulai menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Setiap kali dia bersama Putri, dia merasakan beban yang selama ini menghimpitnya pelan-pelan terangkat. Putri adalah sosok yang selalu ada untuknya, dan dia menemukan bahwa Putri adalah pendengar yang baik.
Dengan sabar, Putri mendengarkan cerita-cerita Arkan, berbagi tentang masa lalunya, serta ketakutan dan harapannya. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi kota, dan berbagi mimpi-mimpi mereka untuk masa depan. Saat mereka berjalan di antara gedung-gedung yang menjulang tinggi, Putri seringkali menggenggam tangan Arkan, menciptakan kehangatan yang membuatnya merasa aman. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang menarik, kafe-kafe kecil yang nyaman, museum seni, dan taman-taman indah. Setiap momen yang mereka bagi terasa berharga, dan Arkan mulai merasakan cinta yang tulus tumbuh di dalam hatinya. Namun, hubungan mereka tidak lepas dari tantangan. Meskipun Arkan mulai membuka diri, dia masih merasakan tekanan yang datang dari statusnya sebagai CEO. Ekspektasi orang-orang di sekitarnya membuatnya merasa terjebak. Dia khawatir Putri mungkin tidak dapat memahami beban yang dia pikul. Dalam banyak kesempatan, Arkan merasa bahwa dunia yang dia jalani sangat berbeda dengan dunia Putri. Dia adalah seorang CEO yang seringkali terjebak dalam rutinitas dan tekanan bisnis, sementara Putri adalah sosok yang lebih bebas, berfokus pada pekerjaan di panti asuhan dan membantu anak-anak. Suatu malam, saat mereka sedang duduk berdua di taman, Arkan merasa perlu untuk mengungkapkan keraguannya. Suasana malam itu tenang, dengan cahaya bulan yang memantul di permukaan danau. "Putri," katanya, menatap ke arah air yang tenang, "aku tidak ingin kau merasa tertekan karena statusku." Arkan mengalihkan pandangannya ke Putri, melihat matanya yang penuh perhatian. "Aku khawatir kau akan merasa tidak nyaman saat bersamaku." Putri tersenyum lembut, dan Arkan bisa melihat ketulusan dalam tatapannya. "Arkan, aku mencintaimu untuk siapa dirimu, bukan untuk jabatanmu. Kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Mendengar kata-kata Putri, hati Arkan terasa lega. Dia menyadari bahwa cinta mereka tumbuh semakin kuat. Meskipun ada ketakutan yang menyelimuti, dia tahu bahwa Putri adalah orang yang tepat untuk bersamanya. Keduanya melanjutkan percakapan itu, dan Arkan merasa semakin nyaman untuk berbagi beban yang selama ini dipikulnya. Dia menceritakan tentang tekanan yang dia hadapi di kantor, bagaimana setiap keputusan yang dia buat bisa berdampak besar pada banyak orang. Dia berbicara tentang rasa tanggung jawab yang membebani pikirannya, dan tentang bagaimana dia terkadang merasa sendirian dalam menghadapi semua itu. Putri mendengarkan dengan seksama, memberikan dukungan tanpa menghakimi. "Arkan, aku tahu bahwa hidupmu tidak selalu mudah. Tetapi ingat, kau tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Aku ada di sini untuk mendukungmu," ujarnya, menggapai tangan Arkan dan menggenggamnya erat. Arkan merasa hangat di dalam hatinya. Di saat-saat seperti ini, dia menyadari betapa berartinya Putri dalam hidupnya. Meski demikian, rintangan baru muncul ketika mantan kekasih Arkan, Sarah, kembali ke dalam hidupnya. Sarah adalah cinta pertama Arkan, dan meskipun mereka telah berpisah, kenangan tentang hubungan mereka masih membekas dalam ingatan Arkan. Sekarang, Sarah mengetahui bahwa Arkan telah menjalin hubungan baru dengan Putri. Dia merasa tidak senang dan berusaha memisahkan mereka. Suatu sore, saat Arkan sedang di kantor, dia menerima pesan dari Sarah. Pesan itu singkat namun tajam, mengingatkan Arkan pada masa lalu mereka. "Arkan, kita perlu bicara. Aku tahu kau sedang bersama orang lain, tetapi aku ingin agar kita bisa mendiskusikan apa yang terjadi." Arkan merasa terjebak antara rasa tanggung jawab terhadap Putri dan rasa ingin tahunya terhadap Sarah. Dia tahu bahwa Sarah tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah move on. Malam harinya, Arkan menceritakan pertemuan dengan Sarah kepada Putri. Dia melihat perubahan di wajah Putri, ketegangan dan kekhawatiran yang muncul dalam sekejap. "Arkan, apakah kau akan bertemu dengannya?" tanya Putri. Suaranya bergetar. Dia merasa cemas, dan Arkan bisa melihat bahwa Putri berusaha menahan perasaan tersebut. "Aku tidak tahu. Aku merasa aku harus menjelaskan semuanya padanya. Tetapi aku tidak ingin kau merasa tidak nyaman," jawab Arkan, merasa bingung. Dia ingin jujur kepada Putri, tetapi di saat yang sama, dia tidak ingin menyakiti hatinya. Putri mengangguk, tetapi Arkan bisa merasakan keraguan di dalam dirinya. "Aku percaya padamu, Arkan. Tetapi aku juga ingin kau tahu bahwa aku tidak menyukai ide ini. Bagaimana jika Sarah mencoba untuk mengganggu hubungan kita?" Putri mengungkapkan kekhawatirannya,
dan Arkan merasakan berat di hatinya. Dia tahu Putri berhak merasa cemas, tetapi dia juga merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Keputusan untuk bertemu Sarah benar-benar menghantui pikiran Arkan. Dia tahu bahwa pertemuan itu bisa membawa masalah baru, tetapi dia juga merasa ada tanggung jawab untuk menjelaskan segalanya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bertemu Sarah di sebuah kafe kecil. Saat dia memasuki kafe, dia merasakan ketegangan di udara. Sarah sudah menunggu di meja, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak datang untuk berdiskusi dengan baik. "Arkan, terima kasih sudah datang," kata Sarah, suaranya dingin. "Aku tidak suka melihatmu bersama wanita lain. Kita punya sejarah, dan aku ingin kita membicarakannya." Arkan merasakan tekanannya meningkat. "Sarah, aku menghargai masa lalu kita, tetapi aku sudah move on. Putri adalah orang yang membuatku bahagia sekarang," jawabnya, berusaha untuk tetap tenang. "Mungkin kau merasa bahagia sekarang, tetapi aku tahu kau masih mencintai aku, Arkan. Kita bisa memperbaiki semuanya," kata Sarah, nada suaranya mulai meningkat. Dia melihat Arkan dengan mata penuh harapan, tetapi Arkan merasa hatinya semakin berat. "Tidak, Sarah. Hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu," tegas Arkan, berusaha menegaskan posisinya. Sarah tampak marah. "Kau tidak bisa begitu saja memutuskan segalanya. Kita memiliki ikatan yang kuat, dan wanita itu, Putri, tidak akan bisa mengerti beban yang kau pikul," ujarnya, berusaha merusak kepercayaan diri Arkan. Arkan merasa jengkel, tetapi dia berusaha untuk tidak terpancing emosi. "Putri adalah orang yang memahami aku lebih baik daripada siapapun. Dia ada di sisiku dan mendukungku. Aku tidak butuhmu untuk mengganggu hidupku," jawab Arkan dengan tegas. Dia merasa lega bisa mengatakan itu, tetapi Sarah tidak menyerah begitu saja. "Kalau dia benar-benar mencintaimu, kenapa kau masih merasa tertekan? Kau tidak akan pernah bisa melepaskan beban yang kau pikul." Sarah menggenggam meja dengan kuat, berusaha menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Arkan merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa Sarah berusaha memanipulasi perasaannya, tetapi dia tidak ingin terjebak dalam permainan itu. "Aku bersyukur atas masa lalu kita, tetapi aku tidak ingin kembali. Aku akan melindungi hubungan ini," kata Arkan, berusaha untuk tegas. Dia tahu bahwa keputusan ini bisa berisiko, tetapi dia merasa bahwa cinta yang dia miliki dengan Putri lebih berharga daripada kenangan yang menjeratnya. Setelah pertemuan itu, Arkan merasa lega dan sekaligus bingung. Dia tahu bahwa dia harus memberi Putri penjelasan, tetapi dia juga tidak ingin menambah beban pikirannya. Saat dia kembali ke rumah, dia menemukan Putri sedang duduk di balkon, menatap bintang-bintang. Dia merasakan ketenangan dalam kehadiran Putri, tetapi hatinya berdebar-debar saat dia mendekatinya. "Putri," panggilnya, dan Putri menoleh. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, melihat ekspresi wajah Arkan. Arkan mengangguk, tetapi dia bisa merasakan ketegangan di dalam dirinya. "Aku baru saja bertemu Sarah," ungkapnya, dan wajah Putri langsung berubah. "Dan apa yang terjadi?" Putri bertanya, ketegangan terlihat jelas di wajahnya. Arkan menghela napas, berusaha untuk tidak meremehkan situasi. Dia ingin berbicara tentang masa lalu kita. "Dia masih berharap untuk kembali, tetapi aku menolak," jawab Arkan, melihat ke dalam mata Putri. "Arkan, aku tidak suka ini. Aku tidak ingin kau merasa tertekan karena dia," Putri mengungkapkan, suaranya penuh kecemasan. "Dia mungkin mencoba untuk mengganggu kita." Arkan merasakan kehangatan dalam kata-kata Putri. "Aku tahu, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku telah memilihmu, Putri. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu," katanya, suaranya tegas. Putri mengangguk, tetapi dia masih terlihat cemas. "Aku percaya padamu, tetapi aku ingin kita bisa menghadapinya bersama. Aku tidak ingin ada yang merusak hubungan kita," ujarnya, menatap Arkan dengan tatapan penuh harap. Arkan meraih tangan Putri, menggenggamnya erat. "Kita akan melaluinya bersama. Aku berjanji." Malam itu, mereka berbicara panjang lebar tentang perasaan mereka. Arkan merasa beruntung memiliki Putri di sampingnya, dan dia bertekad untuk melindungi hubungan mereka. Meskipun tantangan yang mereka hadapi terasa berat,
Cinta yang mereka bagikan membuat semuanya terasa lebih mudah. Hari-hari berikutnya, Arkan berusaha untuk lebih terbuka dengan Putri. Dia tahu bahwa hubungan mereka perlu didasarkan pada kejujuran dan saling mendukung. Setiap kali Sarah mencoba untuk menghubungi Arkan, dia berusaha untuk tidak terpengaruh. Dia menjelaskan pada Putri tentang pesan-pesan yang dia terima dan bagaimana dia menolak untuk terjebak dalam permainan lama. Putri merasakan beban di hatinya mulai berkurang. Dia tahu bahwa Arkan berjuang, tetapi dia juga merasa bangga karena Arkan berusaha untuk melindungi mereka. Mereka melanjutkan untuk menjelajahi kota bersama, menciptakan kenangan baru yang indah. Setiap tawa dan senyuman Putri membuat Arkan merasa hidup kembali, dan dia tahu bahwa cinta mereka lebih kuat dari apapun yang bisa mengguncang hubungan mereka. Namun, Sarah tidak berhenti begitu saja. Dia terus mencoba mengganggu Arkan, bahkan sampai mendatangi panti asuhan di mana Putri bekerja. Arkan mendengar kabar dari Putri bahwa Sarah tampak di sana, berbicara dengan anak-anak. Putri merasa cemas dan tidak nyaman dengan kehadiran Sarah. Dia tahu bahwa Sarah mencoba mencari cara untuk mengganggu hubungan mereka, dan itu membuatnya merasa tertekan. Arkan, aku tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Sarah tampaknya tidak mau menyerah, kata Putri, suaranya penuh keraguan. Arkan merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia tidak ingin Putri merasa tertekan, tetapi dia juga tidak ingin Sarah mengganggu kebahagiaan mereka. Kita harus berbicara dengan Sarah, Putri. Aku tidak ingin dia mengganggu kita. Kita harus menunjukkan padanya bahwa kita tidak akan tergoyahkan, ujar Arkan, berusaha untuk memberikan kepercayaan diri pada Putri. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi mereka harus melakukannya demi hubungan mereka. Suatu sore, mereka memutuskan untuk menghadapi Sarah bersama. Arkan menghubungi Sarah dan mengatur pertemuan di kafe tempat mereka biasa bertemu. Saat mereka tiba, Arkan merasakan ketegangan di udara. Putri menggenggam tangan Arkan, memberikan dukungan yang dibutuhkannya. Saat Sarah tiba, dia tampak percaya diri, tetapi Arkan bisa melihat bahwa di balik senyumnya ada kemarahan yang tersimpan. Arkan, terima kasih sudah datang, katanya. Nada suaranya tegas. Aku ingin kita bisa bicara seperti orang dewasa. Arkan mengangguk, berusaha tetap tenang. Sarah, aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Putri adalah orang yang aku cintai sekarang, dan aku tidak ingin ada yang mengganggu hubungan kami, ujarnya, menatap mata Sarah dengan tegas. Putri di sampingnya merasa bangga melihat keberanian Arkan. Sarah melirik Putri dan kemudian kembali menatap Arkan. Kau yakin bisa bahagia dengan dia? Dia tidak mengerti beban yang kau pikul, katanya, berusaha menjatuhkan kepercayaan diri Arkan. Kau butuh seseorang yang bisa memahami tekananmu. Putri mengerti lebih baik daripada yang kau kira, Sarah. Dia ada di sampingku dan mendukungku. Aku tidak butuhmu untuk mengatur hidupku, Arkan menjawab, suaranya penuh keyakinan. Dia merasa proud bisa berkata demikian, tetapi Sarah tidak menyerah. Arkan, ingat semua kenangan kita. Kita memiliki sesuatu yang spesial. Sarah mencoba merayu Arkan dengan kenangan masa lalu mereka. Arkan merasakan ketegangan di dalam dirinya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa terjebak dalam permainan ini. Sarah, kita tidak bisa kembali. Aku berusaha untuk melanjutkan hidupku, dan Putri adalah bagian dari masa depanku. Aku ingin kau menghormati keputusan ini, kata Arkan, berusaha untuk menutup pembicaraan. Namun, Sarah tampak marah dan putus asa. Baiklah, tapi ingat, jika kau berubah pikiran, aku akan selalu ada. Kau tidak akan pernah benar-benar bisa melupakan aku, kata Sarah, mencoba meninggalkan kesan di benak Arkan. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan Arkan dan Putri dalam keheningan. Setelah Sarah pergi, Putri merasakan beban di hatinya mulai terangkat. Arkan, aku bangga padamu. Kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, katanya, matanya bersinar. Arkan merasakan rasa syukur meluap di dalam dirinya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Putri. Kau adalah segalanya bagiku, ucapnya, menggenggam tangan Putri dengan erat. Mereka berdua tahu bahwa meskipun rintangan akan selalu ada, mereka memiliki kekuatan untuk menghadapinya bersama. Cinta mereka yang tulus dan saling mendukung menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Kini,
Arkan merasa lebih yakin dengan pilihan yang telah dibuatnya. Dia tahu bahwa bersama Putri, mereka bisa mengatasi apapun yang datang di depan mereka, dan cinta mereka akan terus tumbuh, meskipun ada tantangan di sepanjang jalan. Sarah mulai menyebarkan rumor tentang hubungan Arkan dan Putri, berusaha membuat Arkan merasa bersalah. Dia menghubungi Arkan dengan nada manipulatif, berusaha menggugah perasaannya. "Kau tahu aku masih mencintaimu, Arkan. Kenapa kau memilih gadis biasa seperti dia?" tanyanya. Suaranya penuh dengan nada kesedihan yang dibuat-buat. Arkan merasakan tekanan dari semua arah, dan kata-kata Sarah seolah menusuk hatinya. Dia tahu bahwa Putri adalah cinta sejatinya, tetapi serangan emosional dari Sarah membuatnya ragu. Setiap kali Arkan menerima pesan atau telepon dari Sarah, perasaannya semakin bercampur aduk. Dia berusaha untuk tidak terpengaruh, tetapi bayangan masa lalu selalu menghantui. Sarah tahu persis bagaimana cara menggugah emosi Arkan, dan dia menggunakan semua senjata yang dimilikinya untuk mencoba menarik Arkan kembali ke dalam pelukannya. Arkan merasakan beban di pundaknya semakin berat, dan dia mulai merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Putri, di sisi lain, mendengar desas-desus yang beredar. Dia merasakan ketegangan di sekitar mereka, dan mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, setelah mendengar beberapa komentar dari teman-teman mereka, Putri merasa sakit hati. Dia tidak ingin menjadi penghalang dalam hidup Arkan. "Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan, Arkan. Jika kau merasa lebih baik bersamanya, aku akan pergi," katanya dengan air mata menyusut di pipinya. Arkan merasa hancur mendengar kata-kata Putri. "Putri, jangan katakan itu. Aku mencintaimu, tetapi aku tidak ingin kau terluka," jawabnya dengan putus asa, merasakan kepedihan dalam hatinya. Dia berusaha menjelaskan situasinya, tetapi Putri merasa putus harapan. "Jika cinta kita tidak cukup kuat untuk mengatasi ini, mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama," ungkapnya, mengalihkan pandangannya ke arah lain, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang membara di dalam hati. Pertengkaran kecil ini membuat Arkan bingung. Dia berjuang melawan perasaannya dan berusaha untuk tidak membiarkan Sarah mempengaruhi hubungan mereka. Dia tahu bahwa Putri adalah orang yang tepat untuknya, tetapi tekanan dari masa lalu membuatnya ragu. Setiap kali dia berpikir tentang Putri, dia juga teringat pada Sarah, kenangan manis, tetapi juga pahit, yang membuatnya merasa terjebak di antara dua dunia. Hari-hari berlalu, dan Arkan merasakan ketidakpastian di dalam dirinya semakin meningkat. Dia merasa seperti berada di jalur yang salah, berusaha untuk menjaga hubungan dengan Putri sambil terus berhadapan dengan Sarah dan semua rumor yang beredar. Sarah semakin agresif, bahkan menghubungi rekan-rekannya di kantor untuk menyebarkan lebih banyak desas-desus tentang hubungan mereka. Setiap kali Arkan pergi ke kantor, dia merasakan tatapan dan bisikan di belakangnya. Semua ini membuatnya merasa cemas dan tertekan. Putri, yang tidak terlepas dari efek desas-desus itu, merasa semakin terasing. Dia mencoba untuk tetap kuat, tetapi hatinya terasa berat. "Arkan, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dengan semua ini," ungkapnya pada suatu malam, saat mereka duduk di balkon, menatap bintang-bintang. "Aku ingin kita saling mendukung, tetapi semua ini membuatku merasa tidak berharga." Air mata mengalir di pipinya, dan Arkan merasa hatinya hancur melihat Putri dalam keadaan seperti itu. "Putri, kau lebih dari berharga bagiku. Aku tidak ingin kau merasa seperti ini. Aku berjanji akan melakukan segalanya untuk melindungi kita," kata Arkan, mencoba menenangkan Putri. Tetapi dia tahu, kata-katanya tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang dirasakan Putri. "Tapi bagaimana jika ini tidak cukup? Jika kita tidak bisa mengatasi ini?" Putri bertanya, suaranya bergetar. Arkan merasa putus asa. "Kita harus berjuang bersama. Aku tidak akan membiarkan Sarah menghancurkan apa yang kita miliki. Cinta kita lebih kuat dari semua ini," katanya, berusaha meyakinkan Putri. Namun, di dalam hatinya, dia juga meragukan seberapa kuat cinta mereka menghadapi tantangan yang ada. Malam-malam berikutnya menjadi semakin sulit. Putri merasa terasing, dan Arkan merasakan tekanan yang semakin besar. Dia berusaha untuk tetap berkomunikasi dengan Putri, tetapi kata-kata yang diucapkannya seringkali tidak mampu menghibur. Arkan tahu bahwa dia harus bertindak, tetapi setiap kali dia berpikir untuk menghadapi Sarah, dia merasa ragu.
Dia tidak ingin membuat situasi semakin rumit. Suatu malam, setelah mendengar lebih banyak desas-desus dari teman-teman, Putri memutuskan untuk berbicara dengan Arkan secara terbuka. Arkan, aku merasa kita harus mendiskusikan ini secara serius. Jika kita tidak bisa mengatasi semuanya, mungkin kita harus memikirkan kembali hubungan kita, katanya, suaranya penuh ketegangan. Arkan merasakan hatinya bergetar. Aku tidak ingin kehilanganmu, Putri. Aku mencintaimu, jawabnya, tetapi Putri tampak tidak yakin. Cinta saja tidak cukup, Arkan. Kita harus bisa saling mendukung dan percaya satu sama lain. Jika kau terus terjebak dalam masa lalu, aku tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan, ungkap Putri, matanya penuh air mata. Arkan merasa tertekan, tetapi dia juga menyadari bahwa Putri memiliki poin yang valid. Dia harus berjuang untuk cinta mereka, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Sarah terus mengganggu. Arkan memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Dia menghubungi Sarah dan meminta untuk bertemu. Dia tahu bahwa ini adalah risiko besar, tetapi dia tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Ketika mereka bertemu di kafe, Arkan merasakan ketegangan di udara. Sarah tampak percaya diri, tetapi dia juga menyimpan kemarahan di dalam hatinya. Arkan, terima kasih sudah datang. Aku ingin kita bisa berbicara dengan baik, kata Sarah, suaranya penuh dengan nada manipulatif. Arkan menatapnya, berusaha untuk tetap tenang. Sarah, aku ingin semuanya jelas. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Putri adalah orang yang aku cintai sekarang, tegasnya. Sarah tersenyum, tetapi senyum itu tidak tulus. Kau yakin bisa bahagia dengan dia? Dia tidak akan pernah mengerti beban yang kau pikul. Arkan, kau butuh seseorang yang tahu siapa dirimu sebenarnya, katanya, berusaha merusak kepercayaan diri Arkan. Tetapi Arkan merasa semakin yakin. Putri mengerti lebih baik daripada yang kau kira. Dia ada di sampingku dan mendukungku. Aku tidak membutuhkanmu dalam hidupku, jawab Arkan, berusaha untuk menegaskan posisinya. Baiklah, Arkan. Tetapi ingat, jika kau berubah pikiran, aku akan selalu ada di sini menunggu, kata Sarah, nada suaranya penuh tantangan. Arkan merasa tertekan, tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap berpegang pada keputusannya. Setelah pertemuan itu, Arkan kembali ke Putri dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang tepat, tetapi dia juga merasa bersalah karena telah membuat Putri merasa tidak nyaman. Arkan, bagaimana pertemuanmu dengan Sarah? Tanya Putri, melihat kekhawatiran di wajahnya. Arkan menghela napas, berusaha untuk tidak memperlihatkan betapa beratnya perasaannya. Aku sudah menjelaskan semuanya. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu, katanya. Putri mengangguk, tetapi dia masih terlihat cemas. Aku percaya padamu, tetapi aku ingin kita bisa mengatasi semua ini bersama. Aku tidak ingin merasa terasing dalam hubungan kita, ujarnya. Arkan merasakan kepedihan dalam kata-kata Putri. Kita akan melaluinya bersama, Putri. Aku tidak akan membiarkan Sarah merusak apa yang kita miliki, tegas Arkan, berusaha memberikan kepercayaan diri pada Putri. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Putri berusaha untuk tetap kuat, tetapi desas-desus tentang hubungan mereka semakin menyebar. Dia merasa tertekan dan tidak berdaya. Arkan berusaha untuk menjaga komunikasi terbuka, tetapi dia juga merasa tidak nyaman dengan semua yang terjadi. Dia ingin Putri merasa aman, tetapi situasi ini membuatnya semakin sulit. Suatu malam, Putri memutuskan untuk berbicara dengan Arkan lagi. Arkan, aku merasa kita perlu membahas ini sekali lagi. Jika semua ini terus berlanjut, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, ungkapnya, suaranya bergetar. Arkan merasa hancur. Putri, aku tidak ingin kehilanganmu. Kita harus berjuang bersama. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hubungan kita, jawabnya, berusaha meyakinkan Putri. Tapi kalau semua ini membuatmu merasa tertekan, aku tidak ingin menjadi penghalang dalam hidupmu. Mungkin aku harus pergi, kata Putri, air mata mengalir di pipinya. Arkan merasa hatinya hancur. Putri, jangan katakan itu. Aku mencintaimu, dan aku tidak ingin kau pergi, ucapnya dengan penuh ketulusan. Dia meraih tangan Putri, menggenggamnya erat, berusaha menenangkan hatinya.
Jika cinta kita tidak cukup kuat untuk mengatasi ini, mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama, ungkap Putri, mengalihkan pandangannya. Arkan merasa bingung dan putus asa. Dia berjuang melawan perasaannya, tetapi dia tahu bahwa Putri adalah orang yang tepat untuknya. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Arkan mencoba untuk menemukan cara untuk mengatasi semua ini. Dia tahu bahwa cinta mereka layak diperjuangkan, tetapi dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa Sarah tidak akan berhenti mencoba menghancurkan hubungan mereka. Dia merasakan tekanan yang semakin besar, tetapi dia tahu bahwa dia harus bertindak dengan tegas. Suatu malam, Arkan memutuskan untuk menunjukkan pada Putri betapa seriusnya dia tentang hubungan mereka. Dia mengatur makan malam romantis, mencoba untuk menciptakan suasana yang hangat dan penuh cinta. Ketika Putri tiba, Arkan sudah menyiapkan meja dengan lilin dan bunga. "Selamat datang, Putri. Aku ingin kita berbicara dengan tenang malam ini," katanya, menatap Putri dengan penuh cinta. Mereka duduk dan menikmati makan malam, tetapi Arkan merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa mereka harus membahas masalah yang sedang mengganggu mereka. Setelah makan malam, Arkan mengajak Putri berjalan-jalan di taman. "Putri, aku ingin kau tahu betapa berartinya dirimu bagiku. Aku tidak ingin kehilanganmu," ucapnya, suaranya penuh emosi. "Arkan, aku juga mencintaimu. Tetapi semua ini membuatku merasa hancur. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu," jawab Putri, air mata mengalir di pipinya. Arkan meraih wajah Putri dengan lembut, mengusap air matanya. "Kau tidak pernah menjadi beban bagiku. Cinta kita lebih kuat dari semua ini. Kita harus percaya pada satu sama lain," tegas Arkan. Putri mengangguk, tetapi dia masih terlihat ragu. "Aku ingin percaya padamu, Arkan. Tetapi bagaimana jika aku tidak cukup kuat untuk menghadapi semua ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Arkan merasa hancur mendengar kata-kata Putri. "Kita akan saling mendukung. Aku tidak akan membiarkan Sarah merusak cinta kita," jawabnya dengan penuh keyakinan. Mereka berdiri di bawah sinar bulan, dan Arkan merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa cinta mereka layak diperjuangkan, dan dia tidak akan membiarkan masa lalu menghalangi kebahagiaan mereka. "Putri, aku ingin kita berjuang bersama. Kita bisa menghadapi ini," ucapnya, menatap mata Putri dengan penuh cinta. Putri tersenyum, meskipun masih ada keraguan di dalam hatinya. "Baiklah, Arkan. Aku akan berusaha untuk percaya padamu. Kita akan melalui ini bersama," katanya, suaranya penuh harapan. Arkan merasa lega, dan dia tahu bahwa mereka bisa mengatasi semua rintangan yang menghadang di depan mereka. Cinta mereka adalah kekuatan yang tidak akan pernah pudar, dan mereka akan terus berjuang untuk satu sama lain, tidak peduli seberapa sulit perjalanan itu. Setelah berminggu-minggu dalam ketegangan, Arkan merasa bahwa sudah saatnya untuk mengambil langkah tegas. Setiap hari yang berlalu, tekanan dari Sarah dan desas-desus yang menyebar membuatnya semakin gelisah. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghadapi situasi ini, hubungan dengan Putri akan semakin terancam. Dengan tekad yang bulat, Arkan memutuskan untuk menemui Sarah dan memberitahu bahwa dia tidak ingin kembali ke masa lalu. Hari itu, Arkan merasa jantungnya berdebar saat dia melangkah ke kafe tempat mereka biasa bertemu. Meskipun dia telah mempersiapkan diri untuk pertemuan itu, rasa cemas tetap menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa Sarah adalah seorang manipulatif, dan dia harus tetap teguh pada pendiriannya. Ketika Arkan melihat Sarah duduk di meja, dia merasakan ketegangan di udara. Sarah menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dia baca, tetapi Arkan tahu bahwa ini adalah momen penting. "Arkan, terima kasih telah datang," kata Sarah, suaranya terdengar cukup tenang, tetapi ada nada menantang di dalamnya. Arkan mengangguk, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh sikapnya. "Sarah, aku tidak ingin memperpanjang ini. Aku sudah move on. Aku mencintai Putri, dan tidak ada yang bisa menghentikanku," tegasnya. Suara Arkan tidak bergetar meskipun hatinya berdebar. Sarah terkejut mendengar ketegasan Arkan. Dia tidak menyangka bahwa Arkan akan berani mengambil sikap. "Kau akan menyesal, Arkan. Dia bukan untukmu," ancamnya, dan Arkan merasakan ketidakpastian di dalam kata-kata itu. Namun, dia tidak peduli. Dia tahu bahwa Putri adalah wanita yang tulus dan pantas mendapatkan cintanya.
Putri adalah orang yang aku pilih. Dia memahami aku dengan cara yang tidak bisa kau lakukan. Jawab Arkan, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh ancaman Sarah. Setelah berbicara dengan Sarah, Arkan merasa lebih percaya diri. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang benar. Dia segera mencari Putri, bertekad untuk menjelaskan semuanya. Ketika dia menemukan Putri di taman, suasana tenang dan romantis membuat Arkan merasa lebih tenang. Putri, aku telah berbicara dengan Sarah, katanya, menatap Putri dengan serius. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggu hubungan kita lagi. Aku ingin bersamamu, tidak peduli apa yang terjadi. Mendengar kata-kata Arkan, Putri merasa terharu. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar bagi Arkan. Aku tahu ini sulit, tetapi aku percaya padamu. Mari kita hadapi ini bersama. Jawabnya, senyum tulus kembali muncul di wajahnya. Arkan merasa lega dan bahagia melihat Putri tersenyum. Dalam momen itu, dia merasakan cinta mereka semakin kuat. Namun, meskipun mereka berusaha untuk saling mendukung, bayang-bayang Sarah masih menghantui mereka. Setiap kali mereka bersama, Arkan merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia tidak ingin Putri merasa tidak aman, tetapi dia juga tahu bahwa Sarah tidak akan berhenti begitu saja. Meskipun Arkan sudah menegaskan keputusannya, Sarah memiliki cara untuk membuatnya merasa bersalah. Hari demi hari berlalu, dan Arkan berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik dengan Putri. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi kota, dan berbagi impian masa depan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arkan merasakan tekanan yang terus-menerus. Dia merasa seolah-olah setiap senyuman yang mereka bagi diselimuti oleh ketidakpastian. Putri, yang merasakan ketegangan ini, berusaha untuk tetap kuat, tetapi dia juga merasa cemas. Suatu sore, saat mereka duduk di kafe favorit mereka, Putri menatap Arkan dengan penuh perhatian. "Arkan, bagaimana kalau kita berbicara tentang Sarah?" tanyanya. Suaranya lembut tetapi tegas. Arkan merasakan hatinya bergetar. "Aku tidak ingin kau merasa tidak nyaman. Kita bisa menghadapi ini bersama," jawabnya, berusaha untuk memberikan kepercayaan diri pada Putri. "Aku tahu kau telah berbicara dengannya, tetapi aku merasa dia tidak akan berhenti. Mungkin kita perlu mencari cara untuk menghentikannya," ungkap Putri, matanya terlihat serius. Arkan mengangguk, merasa bahwa Putri memiliki poin yang valid. "Kita bisa berbicara dengan teman-teman kita. Mereka bisa membantu kita menjelaskan bahwa kita bersama dan tidak ada yang bisa mengganggu hubungan ini," sarannya. Putri tersenyum, merasa lega melihat Arkan berusaha untuk mencari solusi. "Aku setuju. Kita perlu menunjukkan bahwa cinta kita kuat dan tidak akan tergoyahkan," katanya dengan semangat. Arkan merasa bersemangat melihat Putri begitu bertekad. "Kita akan melalui ini bersama," ucapnya, menggenggam tangan Putri dengan erat. Namun, meskipun mereka berusaha membangun kepercayaan diri, Sarah tidak berhenti menyebarkan rumor. Dia terus mencari cara untuk membuat Arkan merasa bersalah. Suatu hari, Arkan menerima pesan dari seseorang di kantor yang memberitahunya bahwa Sarah sedang berbicara dengan rekan-rekannya tentang hubungan mereka. Dia merasa marah dan frustrasi. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, pikirnya, merasakan kemarahan yang membara di dalam hati. Arkan memutuskan untuk tidak membiarkan Sarah mengganggu hidupnya. Dia berbicara dengan rekan-rekannya di kantor dan menjelaskan situasinya. "Aku tidak ingin ada desas-desus yang menyebar tentang hubungan ini. Putri adalah orang yang aku cintai, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kita," tegasnya. Rekan-rekannya mendukung keputusan Arkan, dan dia merasa lebih kuat dengan dukungan mereka. Setelah berbicara dengan rekan-rekannya, Arkan merasa lebih percaya diri. Dia kembali kepada Putri dan menceritakan semua yang terjadi di kantor. "Aku berbicara dengan teman-temanku, dan mereka mendukung kita. Kita tidak sendirian menghadapi ini," katanya, melihat Putri dengan penuh harapan. Putri tersenyum, merasakan kelegaan di dalam hatinya. "Aku senang mendengarnya, Arkan. Kita akan melalui ini bersama," jawabnya, menatap mata Arkan dengan penuh cinta. Namun, Sarah tidak menyerah begitu saja. Dia terus mencari cara untuk mempengaruhi Arkan. Suatu malam, setelah kembali dari kencan, Arkan menerima telepon dari Sarah. "Arkan, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku masih mencintaimu,"
Putri tidak akan pernah bisa menggantikan tempatku dalam hidupmu, kata Sarah, suaranya penuh dengan nada manipulatif. Arkan merasa marah mendengar kata-kata itu. Sarah, aku sudah bilang bahwa aku tidak ingin kembali. Aku mencintai Putri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu hubungan kami, tegasnya. Dia merasa lelah dengan semua permainan yang dimainkan Sarah, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus tetap tegas. Baiklah, Arkan. Tetapi jangan salahkan aku jika kau menyesal suatu hari nanti, ancam Sarah, dan Arkan merasakan kemarahan yang membara di dalam hatinya. Aku tidak akan menyesal. Putri adalah orang yang aku pilih, dan tidak ada yang bisa mengubah itu, jawabnya, menutup telepon dengan perasaan lega meskipun masih ada ketegangan di dalam hatinya. Setelah pertemuan dengan Sarah, Arkan merasa perlu untuk berbicara lagi dengan Putri. Dia ingin memastikan bahwa Putri merasa aman dan dicintai. Mereka bertemu di taman, di bawah sinar bulan yang lembut. Putri, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita, katanya, menatap Putri dengan penuh keyakinan. Putri tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Arkan, aku percaya padamu, tetapi semua ini membuatku merasa tidak berharga. Aku tidak ingin menjadi penghalang dalam hidupmu, ungkapnya, suaranya bergetar. Arkan merasa hancur mendengar kata-kata Putri. Kau tidak pernah menjadi penghalang bagiku. Cinta kita lebih kuat dari semua ini, dan kita akan melaluinya bersama, tegasnya, menggenggam tangan Putri dengan erat. Mereka berdua duduk di bangku taman, saling bercerita tentang harapan dan impian mereka. Arkan merasa tenang melihat Putri tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa tantangan belum berakhir. Dia bertekad untuk melindungi hubungan mereka dan memastikan bahwa cinta mereka tidak tergoyahkan oleh apapun. Hari-hari berlalu, dan Arkan berusaha untuk menjaga komunikasi terbuka dengan Putri. Mereka terus saling mendukung satu sama lain, tetapi bayang-bayang Sarah masih menghantui mereka. Arkan memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mengundang Putri untuk bertemu dengan teman-teman mereka, agar bisa mendapatkan dukungan lebih banyak. Ketika mereka berkumpul dengan teman-teman, Arkan merasa lebih kuat. Dia tahu bahwa cinta mereka didukung oleh orang-orang di sekitar mereka. Kita harus menunjukkan bahwa kita bersama dan tidak akan terpengaruh oleh siapapun, kata Arkan kepada teman-temannya. Mereka semua setuju dan memberikan semangat kepada Arkan dan Putri. Namun, meskipun semua upaya itu, Sarah masih berusaha untuk mengacaukan hubungan mereka. Suatu malam, saat Arkan dan Putri sedang berjalan-jalan, mereka melihat Sarah berdiri di sudut jalan, menunggu mereka. Arkan merasakan ketegangan di udara dan berusaha untuk tetap tenang. Sarah menghampiri mereka dengan senyuman yang tidak tulus. Kau masih bersama dia, Arkan? Kau benar-benar akan menyesal, katanya, suaranya penuh dengan nada tantangan. Arkan menatap Sarah dengan tegas. Aku tidak ingin berdebat lagi, Sarah. Putri adalah orang yang aku cintai, dan tidak ada yang bisa mengubah itu, ujarnya, berusaha menunjukkan ketegasan. Putri menggenggam tangan Arkan, merasakan dukungan di sampingnya. Kami bersama, dan kami tidak akan membiarkanmu mengganggu hubungan ini, kata Putri, suaranya penuh dengan keberanian. Sarah terlihat marah, tetapi Arkan dan Putri tidak akan mundur. Mereka berdua saling berpegangan tangan dengan kuat, menunjukkan bahwa cinta mereka lebih kuat dari semua ancaman yang datang. Kita akan menghadapi semua ini bersama, bisik Arkan kepada Putri, dan Putri mengangguk, merasakan kekuatan di dalam hatinya. Setelah pertemuan itu, Arkan dan Putri semakin dekat. Mereka berusaha untuk saling mendukung dan menunjukkan bahwa cinta mereka tidak tergoyahkan. Dalam setiap momen yang mereka bagi, mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Meskipun ada tantangan, mereka berusaha untuk saling menguatkan. Arkan bertekad untuk tidak membiarkan Sarah merusak hubungan mereka. Dia mulai merencanakan masa depan bersama Putri. Dia ingin mengajaknya berlibur, menjauh dari semua masalah dan hanya menikmati waktu berdua. Ketika dia melontarkan ide itu kepada Putri, wajah Putri langsung bersinar. Aku suka sekali. Kita butuh waktu untuk diri kita sendiri, jawabnya, penuh semangat. Mereka mulai merencanakan liburan kecil, mencari tempat yang indah untuk menghabiskan waktu bersama. Arkan merasa bahagia melihat Putri begitu bersemangat. Dia tahu bahwa momen-momen kecil seperti ini yang akan memperkuat hubungan mereka.
Mereka berdua mulai membayangkan masa depan yang cerah, di mana mereka bisa saling mendukung dan mencintai tanpa beban di pundak. Saat mereka pergi berlibur, Arkan merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka tidak ada. Mereka menikmati setiap momen, menjelajahi tempat-tempat indah, dan saling berbagi impian. Arkan merasa semakin yakin bahwa Putri adalah orang yang tepat untuknya. Dia mencintai cara Putri melihat dunia, dan bagaimana dia selalu bisa menemukan kebahagiaan di dalam hal-hal kecil. Selama liburan, mereka berbicara tentang masa depan, tentang cita-cita dan harapan mereka. Arkan merasa bahwa mereka telah melewati banyak rintangan, tetapi cinta mereka semakin kuat. Dia berjanji untuk selalu ada untuk Putri, tidak peduli apapun yang terjadi. Putri juga berjanji untuk selalu saling mendukung dan mencintai Arkan dengan sepenuh hati. Ketika mereka kembali dari liburan, Arkan merasa segar dan penuh energi. Dia bertekad untuk melindungi hubungan mereka dengan cara apapun. Dia tahu bahwa Sarah masih ada di luar sana, tetapi dia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Bersama Putri, dia yakin bahwa mereka bisa mengatasi semua rintangan. Setelah kembali, Arkan dan Putri terus berusaha membangun hubungan yang lebih kuat. Mereka berdiskusi tentang bagaimana menghadapi rumor dan tekanan dari luar. Arkan merasa beruntung memiliki Putri di sampingnya, dan semakin yakin bahwa cinta mereka adalah yang terpenting. Kita bisa melalui ini, kata Arkan, mengingatkan Putri akan kekuatan cinta mereka. Putri mengangguk, matanya bersinar. Aku percaya pada kita, Arkan. Kita akan terus berjuang bersama, tidak peduli seberapa sulitnya. Jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Arkan merasa hangat di dalam hatinya, mengetahui bahwa mereka saling mendukung. Mereka berdua berkomitmen untuk menjaga cinta ini, tidak peduli seberapa besar tantangan yang mereka hadapi di masa depan. Dengan semangat baru, Arkan dan Putri melanjutkan perjalanan mereka, penuh harapan dan cinta yang terus berkembang. Mereka tahu bahwa cinta mereka akan terus bertahan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Setelah melewati berbagai rintangan, hubungan Arkan dan Putri semakin kuat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, berbagi impian dan harapan. Arkan merasa yakin bahwa Putri adalah orang yang tepat untuk menemaninya menjalani hidup. Suatu malam, Arkan mengajak Putri ke puncak bukit yang indah, tempat yang memiliki pemandangan menakjubkan dari seluruh kota. Dalam suasana romantis di bawah bintang-bintang, Arkan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Putri, kau telah mengubah hidupku. Aku tidak ingin kehilanganmu. Mari kita jalani sisa hidup kita bersama." Dengan air mata bahagia, Putri mengangguk. "Aku ingin bersamamu, Arkan. Kau adalah segalanya bagiku." Dengan penuh keyakinan, Arkan mengeluarkan cincin sederhana namun bermakna, dan melamar Putri. "Maukah kau menjadi istriku?" Putri tidak bisa menahan air matanya. "Ya, aku mau," jawabnya. Kebahagiaan terpancar jelas di wajahnya. Mereka berpelukan erat, merayakan cinta yang telah mengalahkan semua rintangan yang pernah menghalangi mereka. Dengan cinta yang tulus dan tekad untuk masa depan, Arkan dan Putri siap menghadapi segala tantangan. Mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka akan mampu mengatasi apapun yang datang. Cinta mereka bukan hanya sekadar perasaan. Itu adalah perjalanan penuh makna yang akan terus mengikat mereka selamanya. Di momen itu, mereka menemukan arti sejati dari cinta yang tak tergantikan.